Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Bagaimana pengetahuanmu mengenai jenis-jenis gambar? Gambar apa saja yang sudah kamu pahami dengan baik? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah selesai mempelajari tentang gambar sketsa, ilustrasi, bentuk, dan juga perspektif. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari satu macam gambar lagi, yaitu gambar vektor. Pelajarilah materi pada bab ini dengan seksama untuk dapat memahami penggabungan teks dan gambar pada gambar vektor. Menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ialah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor, serta membandingkan gambar dan teks yang berbasis vektor serta terampil dalam menggunakan aplikasi pengolah grafis untuk membuat desain gambar dan teks berbasis vektor untuk meningkatkan kreativitas, kerja keras, sikap jujur dan mandiri, serta meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu gambar vektor dan juga teks berbasis vektor, lalu bagaimana cara untuk menggabungkan gambar dan teks pada sebuah gambar berbasis vektor. Nah, gambar vektor sendiri adalah gambar yang terdiri dari garis, lurva, atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar kompleks. Kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar vektor bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Kemudian, ukuran file dari gambar vektor itu biasanya berukuran kecil. Serta gambar vektor juga mempunyai warna-warni yang solid sehingga cocok untuk membentuk gambar sederhana seperti logo kartun dan sebagainya. Sedangkan untuk kekurangan dari gambar vektor ialah gambar vektor kurang dapat menampilkan gambar yang detail dan kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis. Aplikasi grafis berbasis vektor diantaranya ada CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Inkscape. File ekstensi pada gambar vektor. File ekstensi atau disebut juga sebagai penanda format sebuah file. Maksudnya, sebuah kode yang memberitahu bahwa sebuah file formatnya A atau B. Ekstensi yang sering kita jumpai berupa .docs atau .mp3 atau .mp4, .jpg, .gif, dan lainnya. Namun pada gambar vektor terdapat file ekstensi khusus yang berbeda dengan ekstensi pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa file ekstensi pada gambar vektor. Yang pertama ada .cdr, ialah file ekstensi CDR yang merupakan ekstensi atau format file berbasis grafik bawaan dari aplikasi CorelDRAW. Nah, saat mengedit gambar atau membuat gambar grafis vektor file yang disimpan berekstensi .cdr. CorelDRAW menjadi populer dan banyak digunakan dalam membuat desain grafis, yang mana salah satu faktornya karena gambar yang dihasilkan tidak pecah ketika diperbesar atau diperkecil. Meskipun CDR adalah file ekstensi bawaan dari CorelDRAW, namun file .cdr juga dapat dibuka pada aplikasi lain seperti Adobe Illustrator Series 9 dan Corel Paint Shop Pro. Yang kedua ada .ai. CorelDRAW memiliki file ekstensi bawaan yang berupa .cdr, maka Adobe Illustrator memiliki .ai sebagai file ekstensi bawaan. Nah, ekstensi ini merupakan format file grafik berbasis vektor yang langsung didesain oleh perusahaan Adobe sebagai format default dari pabriknya. Sama halnya dengan ekstensi CDR, gambar yang berekstensi AI juga tidak akan pecah jika diperbesar maupun diperkecil. Namun, file dengan format AI akan memiliki ukuran yang cukup besar dan harus dilakukan kompresi untuk memperkecil ukurannya.
Selanjutnya yang ketiga adalah .svg atau Scalable Vector Graphics. Nah, Scalable Vector Graphics ini dikembangkan sejak tahun 2001 dan menjadi format file ekstensi baru, yang mana format ini digunakan untuk menampilkan grafik maupun pengembangan web yang memiliki XML atau Extensible Markup Language. Format SVG memiliki keunggulan dengan memperbolehkan 3 topik objek grafis, diantaranya adalah dalam bentuk vektor grafis seperti jalur yang terdiri dari garis lurus serta kurva, gambar maupun teks. Hasil gambar dari format ini lebih dinamis interaktif, dinamis 3D, dan berefek animasi. Selain itu, ukuran file SVG lebih kecil dan dapat dikompresi tanpa mengalami perubahan dalam hal kualitas. Yang terakhir ada .eps atau Encapsulated PostScript. Ekstensi ini berguna untuk membuat antarmuka grafis vektor dan jenis mesin yang paling sering menggunakan PostScript. Ini adalah mesin-mesin dari perangkat Apple Macintosh. Selain itu, IPS juga dipakai pada Adobe Illustrator meskipun program ini juga memiliki ekstensi grafis vektor bawaan. Selanjutnya adalah text vector. Text vector adalah objek yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Dalam desain grafis, teks terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada judul, di mana judul adalah teks utama yang pertama kali dan berperan sebagai pembuka untuk mengarahkan pembaca kepada informasi yang lebih detail. Lalu ada subjudul, ialah teks yang berfungsi untuk menjelaskan makna dari judul dengan penjelasan lebih panjang untuk mendukung makna dari judulnya. Lalu ada naskah, yaitu kalimat atau paragraf yang memiliki informasi lebih jelas dan atau sesuai dengan subjudul dan judul dari dokumen atau desain. Menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor. Teks dan gambar merupakan dua elemen penting untuk membuat desain yang ideal. Desain yang hanya berupa gambar atau teks saja hasilnya bagus, tetapi akan lebih menarik jika menggabungkan kedua hal tersebut. Nah, penggabungan gambar dan teks diterapkan pada beberapa desain, misalnya pada logo, cover, poster, pamflet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menggabungkan gambar dan teks terdapat beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. Yang pertama ialah memperhatikan kontras warna antara teks dan gambar. Kontras warna merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika menggabungkan gambar dan teks. Kita harus memahami dengan baik warna apa yang dominan dari gambar tersebut. Warna yang dimaksud dapat berupa terang, sedikit terang, atau gelap. Jika gambar berwarna gelap, maka kita memilih warna teks yang terang, dan sebaliknya. Sehingga teks tetap terbaca meskipun digabungkan dengan gambar. Blur gambar background. Blur atau mengaburkan adalah alternatif lain agar teks tetap terbaca. Jika teks dalam gambar di blur, maka secara alami pandangan pembaca terfokus pada teks tersebut. Ketiga, memilih gambar yang menyediakan ruang teks. Gambar yang memiliki sebagian ruang adalah pilihan terbaik untuk menempatkan sebuah teks. Kita menyesuaikan posisi gambar tanpa harus mengedit atau memperkecil gambar supaya ada ruang untuk menuliskan teks. Dengan begitu, hasilnya terlihat alami dan teks tetap terbaca dengan jelas. Keempat ialah memperhatikan banyaknya warna dalam gambar yang digunakan. Jika gambar yang akan digabungkan memiliki banyak warna, cara menyiasati agar tetap mendapatkan hasil yang menarik yaitu dengan membuat shape di area teks. Sehingga teks tetap terbaca meskipun background terdiri dari berbagai warna. Kelima, memanfaatkan warna di sekitar background. Sebuah desain pada umumnya memiliki beberapa kata yang penting. Agar sebuah teks terlihat menyatu dengan gambar, kita dapat memilih salah satu warna yang ada di background. Hal ini membuat desain lebih natural. Dan yang terakhir ialah berusaha menarik minat pembaca dengan memilih kedua elemen yang tepat. Memilih gambar dan teks bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pasti terdapat pemikiran bagaimana pesan yang terkandung dalam gambar dan teks dapat tersampaikan dengan baik ke pembaca,
Sehingga pemilihan gambar, font, size, dan warna harus diperhatikan dengan teliti. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang gambar vektor dan teks vektor, serta teknik apa saja yang dapat digunakan untuk menggabungkan gambar dan teks agar menjadi sebuah gambar vektor. Nah, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bagaimana cara menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor dengan menggunakan aplikasi pengolah gambar CorelDRAW. Sekian pembelajaran kali ini, saksikan video pembelajaran selanjutnya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.